Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami beranggotakan saya Anwar Hamdani dan rekan saya. Krisna Septiadi. Dan saya Efrem Tianolaga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis IPM dan PDRB sebagai dasar penentuan lokasi ekspansi gerai Circle K Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama kita ada latar belakangnya. Di sini persaingan retail modern di Jawa Barat semakin ketat akibat pesatnya urbanisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menuntut layanan cepat dan mudah diakses. Convenience store seperti Circle K sangat bergantung pada frekuensi kunjungan harian dan daya beli konsumen. Sehingga kesalahan dalam pemilihan lokasi gerai dapat berdampak langsung pada penurunan penjualan dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pemilihan lokasi gerai menjadi faktor strategi utama dalam keberhasilan ekspansi. Indikator makroekonomi seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan Produk Domestik Indikator dan Domestik Regional Bruto atau PDRB dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kualitas SDM yang baik, tingkat kesejahteraan tinggi, serta kondisi ekonomi yang stabil, sehingga membantu Circle K menentukan lokasi dengan potensi pasar terbesar dan resiko bisnis yang lebih rendah. Selanjutnya ada executive summary. Pertumbuhan retail modern menuntut keputusan ekspansi berbasis data untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi penjualan. Sehingga Circle K perlu menargetkan wilayah dengan daya beli kuat dan stabilitas ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan analisis indikator makroekonomi Provinsi Jawa Barat, khususnya IPM dan PDRB melalui dashboard Power BI, ditemukan bahwa wilayah dengan IPM tinggi cenderung memiliki pertumbuhan PDRB yang lebih stabil dan konsisten. Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok muncul sebagai lokasi paling strategis karena mengombinasikan IPM tinggi, PDRB besar, dan tren pertumbuhan positif yang mencerminkan daya beli kuat, tingkat pendidikan baik, serta resiko ekonomi relatif rendah. Oleh karena itu, Circle K direkomendasikan memprioritaskan ekspansi di wilayah tersebut, menunda atau melakukan ekspansi selektif di wilayah ber-IPM rendah, serta memanfaatkan dashboard Power BI sebagai alat monitoring rutin untuk mendukung pengambilan keputusan strategi berbasis data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Krisna Septiadi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Anwar. Untuk di sini ada metodologi dan proses ETL, pembersihan data, Power Query. Proses ETL dimulai dengan penggabungan tabel data BPS dari publikasi IPM dan PDRB kabupaten ataupun kota di Jawa Barat. Pada tahap transformasi, data dibersihkan dengan menghapus nilai kosong dan duplikat, menstandarkan nama wilayah, serta menyesuaikan tipe dan numerik agar perhitungan valid. Selanjutnya, dilakukan proses unpivot pada IPM dan PDRB untuk mengubah format kolom tahunan menjadi baris berbasis waktu, sehingga memungkinkan analisis time series dan visualisasi tren ekonomi yang lebih akurat di Power BI. Kemudian di sini ada data modeling diagram dari Power BI. Diagram lingkaran yang menunjukkan bahwa wilayah dengan potensi tinggi memberikan kontribusi terbesar terhadap akumulasi IPM, laju pertumbuhan PDRB, dan PDRB ADHB di Jawa Barat. Potensi menengah berada pada posisi kedua dengan kontribusi moderat, sedangkan potensi rendah menyumbang porsi paling kecil. Visualisasi ini menegaskan bahwa wilayah ber-IPM tinggi memiliki aktivitas ekonomi dan daya beli yang lebih kuat, sehingga lebih layak diprioritaskan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya untuk ekspansi bisnis. Kemudian di sini ada analisis visualisasi data. Yang pertama ada analisis deskripsi what happened. Ya, grafik tren menunjukkan bahwa kabupaten ataupun kota
dengan IPM tinggi memiliki PDRB yang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, mencerminkan produktivitas serta daya beli masyarakat yang kuat. Sementara itu, peta wilayah memperlihatkan konsentrasi potensi ekonomi di kawasan metropolitan seperti Bandung Raya dan Bodetabek. Yang ditandai IPM tinggi, PDRB dominan dan pertumbuhan positif sehingga menjadi lokasi paling strategis untuk ekspansi gerai Circle K. Kemudian di sini ada analisis diagnostik why did it happen. Grafik tren menunjukkan bahwa wilayah ber-IPM tinggi memiliki PDRB yang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, menandakan kuatnya daya beli dan aktivitas ekonomi. Peta wilayah juga menegaskan bahwa potensi ekonomi terkonsentrasi di kawasan metropolitan seperti Bandung Raya dan Jabodetabek, sehingga menjadi lokasi paling strategis untuk ekspansi gerai Circle K. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Efrem Tianolaga. Dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Krisna. Di sini saya menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi manajerial. Kesimpulan, wilayah dengan IPM tinggi mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang baik, sehingga memiliki daya beli dan pola konsumsi yang lebih efektif, serta stabil terhadap retail modern seperti Circle K, didukung oleh pertumbuhan PDRB yang positif dan berkelanjutan. Wilayah ini menunjukkan risiko bisnis yang lebih rendah dan potensi penjualan yang lebih besar, sehingga menjadi lokasi paling strategis untuk ekspansi gerai Circle K di Jawa Barat. Rekomendasi manajerial. Manajemen Circle K disarankan memprioritaskan pembukaan gerai baru di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok, karena wilayah tersebut memiliki IPM potensi transaksi harian yang kuat. Fokus ekspansi di wilayah ini diharapkan dapat meningkatkan peluang keberhasilan gerai dan mempercepat pengembalian investasi. Wilayah dengan IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil sebaiknya menjadi sasaran ekspansi yang lebih selektif atau ditunda sementara, guna meminimalkan risiko operasional dan rendahnya tingkat penjualan. Manajemen perlu memanfaatkan dashboard Power BI sebagai alat monitoring rutin untuk memantau perkembangan IPM, PDRB, dan tren ekonomi regional secara berkelanjutan sehingga keputusan ekspansi dapat diambil secara lebih objektif, terukur, dan berbasis data. Sekian, terima kasih. Kembalikan ke Anwar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari materi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.